Rasulullah bersabda, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali at-taqi, orang yang bertakwa. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Ya, sahabat vloggers Debaters, berjumpa kembali, dan di kali ini saya akan membahas tentang alasan-alasan yang menolak pembangunan gereja ya, walaupun ini memang secara tidak langsung karena dia mengajarkan ya, menceramahi di salah satu masjid ya, salah satu ustadz dia ceramah di salah satu masjid, dan pengajaran-pengajaran yang diberikan itu menjurus kepada satu kebencian ya untuk agama lain, dan ini bisa saja terjadi pada penolakan bangunan gereja atau melarang untuk beribadah. Dan ceramah-ceramah ini membatasi ya gap-gap yang ada di Indonesia ya, khususnya kita yang beda agama, dan ini menjurus juga pada kebencian sebenarnya. Dan saya tahu semua agama itu mengajarkan hal yang baik, tapi ustadz ini dia mengajarkan sesuatu yang tidak baik ya, jadi ajarannya tidak benar. Dan ini bisa menjadi satu alasan kenapa pembangunan gereja di Indonesia ini mempersulit, khususnya di Kepulauan Jawa ya, karena di bagian timur saya tidak pernah mendengar masjid itu ditutup atau gereja itu ditutup, dilarang beribadah. Ya, coba kita lihat. Rasulullah bersabda, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali at-taqi, orang yang bertakwa. Jadi kalau ngejak konco yang mau diajak makan itu yang bertakwa, yang sholat. Kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Ya, ini si Ustadz ini lucu lagi di ceramahnya, dia ambil kutip di ayat mana nih ya. Kita berteman ya berteman, ya itu tidak mengganggu iman kita sebenarnya ya. It's okay berteman, sampai sekarang saya berteman dengan orang muslim, ya it's okay aja, tidak jadi persoalan itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ngasih makan orang tuh milih, walaupun tidak haram. Berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan. Ayo melaku-melaku. Nah, itu bahaya. Ya, ini mengkaitkan dengan bisnis juga ya. Kalau bisnis bisa walaupun beda iman ya. Ya, berteman dengan kaum Kristen, ya berbisnis dengan kaum Kristen, tapi setelah bisnis sudah selesai ya, masa kontrak bisnis apa, terima uang ya, kayak gimana coba, duitnya aja diterima sama Pak Ustadz nih ya, bertemannya ini licik nih, kelicikan nih, ceramah yang mengajarkan kita untuk licik sebenarnya ya. Ajaran-ajaran seperti ini memang tidak baik ya, tidak perlu didengar, tidak perlu dicontohi sebenarnya ya. Kalau kita berteman di sini, saya lama punya keluarga juga muslim, dan berteman dengan orang muslim juga tidak jadi persoalan ya. Jadi hanya pengen duitnya aja ya. Kalau saya jadi konco bisnisnya ini atau teman bisnis, saya sudah tidak mau nih kayak model-model seperti ini nih ya. Ini kelicikan nih Pak Ustadz nih ya. Coba Pak Ustadz nanti coba ceramahnya di filter lah ya yang baik. Saya pikir Al-Quran juga mengajarkan hal-hal yang baik, bagaimana menjaga kerukunan, bagaimana menjaga kebersamaan, bagaimana menjaga persatuan ya. Coba kita lihat lagi ceramah berikutnya Pak Ustadz. Kemudian attitude-nya baik, cuma dia non muslim gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan. Kalau ada orang ngamen dibuka tok, assalamualaikum, terus ditutup. Nah, kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak, karena yang kita nilai dari apiknya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Pak Ustadz, mohon maaf ya, ini ajaran Pak Ustadz ini sudah menyimpang sebenarnya ya, dan mengajarkan kebencian sebenarnya. Jadi Pak Ustadz ini kan tidak perlu ya memaksakan
kami orang Nasrani untuk percaya apa yang dipercaya orang Muslim, ya, kepercayaan Muslim, ya, kepercayaan Pak Ustadz ya kepercayaan Pak Ustadz, kepercayaan Nasrani ya kepercayaan Nasrani. Nggak usah bilang orang Nasrani itu jelek ketika tidak mau percaya Allahnya orang Muslim, ya. Jadi ini Pak Ustadz mengajarkan kebencian. Ini lucu Pak Ustadz ini, ya. Nggak usah dipaksakan, kami punya kepercayaan sendiri, orang Muslim punya kepercayaan sendiri, orang Kristen juga punya kepercayaan sendiri, ya. Ya, yang repotnya saya ragu nih Pak Ustadz ini kenal nggak Tuhannya Pak Ustadz sendiri yang Pak Ustadz sembah. Jangan-jangan Pak Ustadz tidak tahu apa yang Pak Ustadz sembah. Nah, ini jadi persoalan, ya. Jadi Pak Ustadz, mohon maaf ya, jadi nggak usah paksakan kami untuk percaya apa yang Pak Ustadz percayakan yang mungkin tidak jelas juga. Mungkin Pak Ustadz juga tidak tahu siapa yang Pak Ustadz percaya, ya. Jadi mohon maaf Pak Ustadz, saya khususnya sendiri Nasrani, saya percaya kepada Tuhan saya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, menebus dosa saja, dan saya percaya itu. Jadi saya tidak perlu mau percaya Tuhannya Pak Ustadz, ya. Silakan Pak Ustadz mau percaya siapa ya silakan, monggo. Tapi jangan menjelek-jelekkan, ya, apa yang kami sembah, apa yang kami percaya. Itu bisa fatal tuh Pak Ustadz. Ini pengajaran yang menurut saya Pak Ustadz lagi ceramah, tapi ceramah yang mengajarkan pada kebencian, menjelek-jelekin agama lain. Oke, Pak Ustadz, coba kita lihat ceramah berikutnya dari Pak Ustadz. Lah saudara kita Muslim sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Lah itu tergerus iman kita itu kalau koncoan sama orang non Muslim itu iseng mancing ngejak konco, ya, karena dia punya mobil, terus kita mau nunut non Muslim. Oh ya jangan, ya jangan. Bahkan ada beberapa para salaf, para orang soleh itu dia tidak mau salaman dengan orang non Muslim atau apalagi memberi selamat. Kakek saya itu namanya Muhammad, saya Muhammad bin Anis bin Hasan bin Husin bin Muhammad. Ini yang terakhir di Yaman. Husin sudah Indonesia. Muhammad ini bin Umar, rumahnya masih ada di Damun, di Tarim. Itu beliau diantara syukurnya sama Allah apa? Ketika dia sudah hampir meninggal, dia mengatakan, alhamdulillah aku sampai mati gak tahu salaman be wong kafir. Itu syukurnya dia sama Allah. Nah, padahal lagi ya, apalagi bis kafir wedok meneh. Sahabat vlogger debaters, ini ceramah yang menurut saya ini sangat dangkal nih ceramah seperti ini, ya. Ceramah yang mengajarkan kepada kebencian, menjelek-jelekan agama lain, kemudian melarang untuk berteman dengan agama yang lain, berjabat tangan, mengkafir-kafirkan orang. Ini bagus Pak Ustadz ini tinggal di hutan belantara yang tidak ada orang, ya. Hanya Pak Ustadz dan kawanan hewan yang lain, atau bisa juga tinggal di padang gurun yang hanya Pak Ustadz aja sendiri, ya. Kita ini Pak Ustadz harus tahu, kita ini di Indonesia, ya. Indonesia itu beragam suku, agama, budaya dan bahasa, ya. Dan di dalamnya banyak, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Muslim, ya. Pak Ustadz ini saya harus ajari bertoleransi, ya. Coba datang di bagian timur Pak Ustadz, pasti Pak Ustadz akan melihat dan terbuka mata, ya, bagaimana hidup Muslim dan Kristen begitu akur, begitu rukun, ya. Ya, tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Jadi Pak Ustadz ini harus perlu buka wawasan, ya. Menurut saya Pak Ustadz ini dangkal juga wawasan bernegara, wawasan persatuan. Jadi Pak Ustadz harus banyak belajar juga nih. Ajaran yang salah menurut saya ini salah parah betul, ya. Ini sesuatu yang tidak baik diajarkan, ya. Ceramah-ceramah seperti ini mungkin harus difilter, ya, mana yang baik diterima, yang tidak baik diterima. Ya, mengkafir-kafirkan, ya, banyak juga, ya, barang-barang yang dibuat oleh orang Nasrani dan dipakai orang Muslim, ya. Tidak ada jadi masalah, iman tidak luntur, ya. Khusus saya juga punya teman orang Muslim dan baik-baik saja, makan bersama, ya. Kemudian kita berteman, nggak jadi persoalan. Dia tetap Muslim, saya tetap Nasrani. Ya, jadi silakan komentar, ya.
Oke, salam sehat sahabat Vloggers Debaters.